Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang di episode kedua Panji Korpu Podcast, tempatnya berbagi inspirasi dan wawasan. Saya Kuswianto, senang sekali hari ini di hari spesial Sobat Asen bisa bersama di episode kedua ini, edisi di spesial bulan suci Ramadan. Di mana di bulan ini kita harus meningkatkan produktivitas kerja kita dan juga meningkatkan produktivitas kerja kita dan ibadah kita. Di hari ini kita akan membahas hal yang sangat istimewa, tentunya bagaimanakah seorang ASN dalam menjalankan rutinitas di bulan suci Ramadan. Dan hari ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa. Dan siapakah beliau? Beliau bersama kita Bapak MJ Fauzi W. SHI. Beliau adalah Kepala KUA Kecamatan Pare yang sudah memiliki pengalaman yang sangat luas dalam menjalankan nilai-nilai spiritual ke dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berbincang dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Fauzi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Fauzi, kita hari ini sudah memasuki di bulan suci Ramadan. Tentunya kita harus meningkatkan pribadi kita yang lebih baik. Kemudian Pak Fauzi, menurut Pak Fauzi, bagaimana perasaannya Pak Fauzi untuk menyambut bulan suci Ramadan ini Pak Fauzi? Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita oleh Allah diberikan kesempatan hidup masih dalam keadaan iman, keadaan sehat, dan bisa berjumpa dengan Ramadan. Itu adalah suatu hal yang sangat amat istimewa bagi kita. Mengingat kenikmatan dari Allah itu yang diberikan pada kita itu sangat banyak. Nah, baik nikmat yang kita sadari ataupun nikmat yang kita tidak pahami. Baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Nah, begitu besarnya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, apabila kita menghitungkan tentu tidak akan bisa. Allah sendiri juga berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau engkau menghitung nikmat Allah, tentu engkau tidak akan mampu menghitung. Maka dari itu, alhamdulillah di antaranya nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita itu di antara adalah nikmat iman. Kita memiliki keyakinan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu adalah merupakan nikmat yang sangat amat besar. Dimana kalau kita lihat dalam sejarah, zaman dulu kan banyak mas orang yang berjumpa langsung dengan Nabi, ya kan? Iya, betul. Dinasehati langsung oleh Nabi, juga melihat langsung keistimewaan mukjizatnya Nabi. Akan tetapi walaupun demikian, mereka banyak pada saat itu yang tidak mau beriman pada Allah dan kepada. Nah, sementara kita saat ini loh mas, ketemu Nabi juga tidak pernah, ya, dinasehati langsung oleh Nabi juga tidak pernah, melihat mukjizat keistimewaan Nabi juga tidak pernah secara langsung. Akan tetapi kita semua ini kok bisa iman, percaya, mengakui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini bukan karena kepandaian kita, bukan karena kehebatan kita, akan tetapi semata-mata ini adalah merupakan hidayah, petunjuk, bahasa gampangnya hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu kenikmatan yang diberikan oleh Allah berupa iman. Kita memiliki keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Ini adalah nikmat yang sangat besar, dan nikmat itu rumusnya ada dua mas. Rumusnya itu apabila nikmat itu kita syukuri, maka oleh Allah akan ditambah nikmat itu. Tapi kalau tidak kita mensyukuri nikmat itu, Allah memberikan kabar sesungguhnya azabku, artinya azabnya Allah adalah sangat. Nah, untuk itu alhamdulillah
pada saat ini bulan Ramadan, kita oleh Allah ini keimanannya dilatih, digembleng, digeladi, agar kiranya keimanan kita itu bisa semakin bertambah kuat, bertambah kuat, bertambah. Dengan apa bentuknya itu? Nah ini, dalam Ramadan kita oleh Allah diberikan kewajiban namanya puasa. Puasa ini kalau bukan karena iman betul-betul, tidak mampu mas. Nah coba bayangkan ya, orang puasa itu tidak makan, tidak minum, betul-betul tidak makan, tidak minum. Adakah orang yang tahu bahwa orang itu betul-betul puasa? Tidak ada. Nggak ada. Nah, hanya diri kita sendiri yang melaksanakan ini yang bisa tahu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh umpamanya, andai kata jikalau seumpama, nah ini ya, andai kata jikalau seumpama. Saya ini taruhlah dikatakan sebagai ustadz atau sebagai Pak Naib lah, Pak Penghulu, kepala KUA. Andai kata saya saat puasa masuk ke dalam kamar, nah taruhlah bawa bakso 1 mangkok. Kemudian di dalam saya makan, habis. Tidak ada orang yang tahu. Nah, ketika saya keluar, kemudian mulut saya bersihkan, kering. Kira-kira ada nggak orang yang menyangka bahwa tadi saya itu mogel? Iya, tidak ada yang tahu betul. Ya. Tapi kenapa kok saya tidak berani melakukan semacam itu? Ya, itulah menunjukkan bahwa memang puasa itu adalah sesuatu hal kalau memang bukan karena iman, orang tidak akan mampu untuk. Lah, bahagianya diantaranya saya menemui bulan Ramadan pribadinya khususnya itu dengan pengharapan mudah-mudahan keimanan kita yang ada di hati ini semakin bertambah kuat, bertambah kuat, bertambah. Ingat apa mas? Iman itu tempatnya kan di dalam hati. Lah hati itu kan bahasa Arabnya kolbun. Nah kolbun itu namanya kan mulah malih. Maka hati kan sekarang kadang-kadang kita itu bisa cinta, besok kadang bisa benci. Sekarang kita bisa senang, besok kadang-kadang kita bisa susah. Nah, karena iman adanya dalam hati, iman demikian pula adanya. Kadang-kadang iman itu datang, kadang-kadang iman itu pergi, kadang-kadang iman itu tebal, kadang-kadang iman itu tipis. Nah, karena iman dalam hati sifatnya berubah-ubah, maka orang yang sekarang beriman itu juga belum ada kepastian nanti mati bisa menjadi iman, belum tentu. Karena itu masih rahasia ilahi. Selama masih belum selesai hidup ini, kan kita punya nafsu yang senantiasa mengajak kepada hal-hal yang tidak baik. Dan juga kita memiliki musuh yang nyata. Siapa itu? Setan. Nah ini, yang senantiasa menggoda kita tidak putus asa. Sehingga sebelum kita itu meninggal, yang baik masih ada kemungkinan untuk berbuat tidak baik. Akan tetapi sebaliknya, apabila ada yang belum beriman atau belum baik, selama nyawa belum pecat atau berpisah dari badan, masih ada harapan untuk membenahi diri. Masih ada harapan untuk. Pada itu yang baik tidak boleh sombong, nah yang tidak baik tidak boleh putus asa, dan kita tidak boleh menyepelekan, tapi kita doakan. Insya Allah. Nah ini, jadi itu puasa melatih kita agar kiranya keimanan kita itu semakin bertambah kuat, bertambah kuat, bertambah dengan puasa itu. Insya Allah. Sementara ini kegembiraan diantaranya menyambut atau kedatangan bulan Ramadan itu yang utama diantaranya adalah menggembleng keimanan kita. Di samping masih banyak lagi yang namanya kegembiraan yang harus kita ungkapkan dan kita rasakan pada saat Ramadan. Baik. Ceritanya Pak Fauzi sangat menginspirasi Pak Fauzi. Alhamdulillah, mudah-mudahan Sobat ASN juga yang menyimak Panji Korpu Podcast hari ini bisa mendapatkan pemahaman yang cukup. Dan alhamdulillah mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan Pak Fauzi, kita bisa menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini dengan hati yang gembira, dan mudah-mudahan Allah memberikan
memberikan amalan yang terbaik seperti itu Pak Fauzi. Karena ibadah puasa itu tadi yang disampaikan oleh Pak Fauzi, langsung Allah sendiri yang menilai. Pak Fauzi, kita tahu kita sebagai seorang ASN kita harus bekerja juga, dan juga pada hari puasa ini kita juga harus meningkatkan ibadah kita. Kemudian yang menurut Pak Fauzi, mungkin ini bisa berbincang dengan Pak Fauzi, bagaimana caranya kita seorang ASN bisa tetap bekerja dengan baik di kantor, dan tapi kita juga bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Mungkin seperti apa Pak Fauzi kiat-kiatnya agar sobat ASN yang sekarang sedang menyimak ini mendapatkan informasi, mendapatkan mungkin cerita dari Pak Fauzi. Alhamdulillah. Untuk puasa itu alhamdulillah, kalau berbicara di hadapan kita ASN itu bukan sesuatu hal yang berat sebenarnya. Kenapa? Karena kita itu rata-rata pekerjaannya itu mungkin kalau apabila di kantor itu tidak memerlukan fisik, lain dengan orang-orang yang kerjanya itu berada di sawah mungkin atau di bangunan mungkin dan sebagainya. Nah, akan tetapi puasa itu sendiri sebenarnya untuk masalah pekerjaan, puasanya tidak menjadi penghalang. Dan puasa itu justru akan menjadikan kita dalam bekerja itu menjadi nyaman. Kenapa? Nah, di antaranya dengan puasa secara pemikiran kita akan menjadi fokus. Dalam artian ketika puasa itu kan kita tidak perlu memikirkan butuh makan sini, bukan makan sini, camilan sini, camilan sini. Sehingga kita tidak perlu memikirkan itu. Kita fokus terhadap pekerjaan kita. Nah, dan puasa itu sendiri ibadah, akan tetapi pekerjaan itu sendiri sebenarnya juga ibadah. Jadi artinya kalau bicara ibadah itu bukan hanya seperti sholat saja, bukan hanya yang namanya baca Quran saja, bukan hanya sedekah saja, tapi apa yang kita laksanakan dalam keseharian ini, bekerja sehari-hari itu sebenarnya adalah mengandung nilai ibadah. Dan agar kiranya pekerjaan kita itu semakin berkualitas, kita itu dididik dengan puasa itu sendiri, Mas. Maksudnya begini, di saat kita puasa, walaupun kita lapar, walaupun kita haus, coba kita rasakan, walaupun haus, walaupun lapar, kita sedih apa tidak? Enggak sedih kan? Tidak sedih. Enggak sedih. Bahkan kita itu andai kata jikalau seumpama, dikasih taruhlah uang 1 juta, tapi kita suruh mokel tidak berpuasa, pasti kita tidak akan pilih uang 1 juta, pilih kita puasa. Nah, itu. Kenapa? Nah, karena puasa ini adalah lebih penting nilainya daripada apa yang di luar puasa itu. Kemudian saat kita tidak berpuasa, apabila kita itu jam 1, jam 2 siang, taruhlah belum makan, belum minum, tentunya kita itu juga lapar, tentunya kita juga haus dan dahaga. Akan tetapi bedanya pada saat kita puasa, haus, dahaga, kita itu tidak merasa sedih. Justru kita adem, ayem, tentrem, marem, bangga. Bahkan kita bisa lapar itu bangga. Nah, kalau pas saat puasa. Tapi ketika tidak saat puasa, lapar, haus, dahaga, tidak menjadikan kita itu adem, ayem, tentrem, malah menjadikan susah, sedih. Malah kalau perlu pengen ngamuk barang gitu ya. Itu sebenarnya laparnya sama, hausnya sama, tapi rasanya kok beda. Yang membedakan apa ya? Yang membedakan itu bukan haus dan laparnya, tapi yang membedakan adalah niat di dalam hati. Nah, kalau pada saat puasa, walaupun lapar dahaga, tapi di hati itu ada niatan ibadah. Tapi kalau pada saat tidak puasa, lapar dahaganya tidak dibarengi dengan niat ibadah. Jadi kesimpulannya,
ingin merasakan kebahagiaan, kenyamanan, ketentraman, kedamaian itu bukan sifat zahirnya yang penting, tapi dalam yang untuk merasakan itu, yaitu niatnya. Nah, ini kalau dihubungkan dengan pekerjaan kita, alhamdulillah, mungkin kita sama ataupun beda tempatnya saja bekerja. Akan tetapi kalau pekerjaan itu yang satu kerja tapi tidak ada niatan nilai bahwa kerja ini adalah merupakan juga melaksanakan perintah Allah. Nah, kerja ini merupakan suatu ibadah kepada Allah. Maka pekerjaannya sama tapi rasanya beda. Nah, maka dari itu dari pelajaran puasa ini dapat diambil kesimpulan bahwa kerja kita justru semakin bertambah meningkat dan rasanya semakin nikmat dengan pelajaran puasa ini. Apa? Di samping kita bekerja aktivitas biasa mencari nafkah atau mencari maisha atau mencari penghidupan, mencari rezeki, tapi di balik semua itu apa yang kita kerjakan sebenarnya adalah ada nilai ibadah. Di samping mendapatkan yang namanya istilahnya gaji, apa itu yang namanya bayaran, tapi di balik itu semua ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enak, nyaman itu. Nah, jadi ibarat gini Mas, kalau kita memandang matahari itu kan silau. Nah, silau. Agar kiranya kita memandang matahari tidak silau, sebenarnya kita tidak perlu untuk merubah mataharinya, itu tidak perlu. Yang perlu kita rubah itu pandangan kita saja. Nah, kalau kita pandangannya dikasih yang namanya kacamata biru kan agak redup. Kalau kacamatanya hitam malah menjadi seakan seperti malam. Sehingga kita tidak silau. Nah, artinya untuk merubah kita rasanya dalam kehidupan ini nyaman, enak, tentram. Sebenarnya tidak begitu penting merubah kondisi zahir kita itu rezekinya banyak apa tidak begitu penting. Tapi yang penting hati kita ini. Pekerjaan kita itu tidak begitu penting, pindah ke sana, pindah sini, naik ke sana, naik ke sini, tidak penting. Yang penting kita nikmati, dan itu apa yang kita kerjakan itu dilandasi bahwa itu adalah merupakan ibadah yang intinya sebagai sarana untuk mencari keridhaan dari Allah. Maka ada istilah kadang-kadang itu pekerjaannya sama tapi rasanya beda karena hatinya itu yang niatannya beda. Nah, insya Allah dari puasa ini kita dapat mengambil pelajaran agar kiranya bekerja itu semakin nyaman, semakin semangat ya dari puasa itu sendiri. Nah, dengan puasa bahwa segala sesuatu dilandasi dengan niat ibadah. Nah, termasuk pekerjaan kita itu juga adalah ibadah. Insya Allah itu sekilas apa yang ada dalam hati dan pikiran saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Gitu. Nah, terima kasih Pak Fauzi. Kalau ini juga karena ini kan puasa yang kedua Pak Fauzi. Iya. Jadi ini di bulan puasa ini kemarin ini dari teman-teman juga di kantor tuh banyak yang lemes Pak. Saya tanya, mengapa kamu lemes? Katanya saya ini lagi menunggu loh. Kan ini kerjanya nggak ada yang ditunggu, katanya menunggu adzan maghrib. Alhamdulillah. Ya, Pak Fauzi, tentunya di bulan suci Ramadan ini alhamdulillah kita bisa bersama keluarga, juga bisa menjalankan rutinitas tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Fauzi. Tergantung pada niat kita. Ternyata segala sesuatu apabila kita niatkan untuk ibadah akan lebih ringan dalam kita menjalankan. Seperti itu. Ini Pak Fauzi, saya ingin tahu kalau ini kan sudah puasa beberapa hari ini, mungkin dari Pak Fauzi menu favoritnya buka puasa Pak Fauzi? Alhamdulillah. Kalau masalah menu itu, alhamdulillah saya syukuri Mas. Artinya saya syukuri begini, saya oleh Allah itu diberikan kenikmatan berupa menu apa saja itu nikmat. Itu suatu kenikmatan. Kadang-kadang orang itu ingin mencari kenikmatan itu harus dapat ini, harus cari ini. Kadang-kadang juga tidak cocok gitu. Tapi alhamdulillah, seperti saya pribadi sejak dulu itu mungkin dilatih dengan keadaan sejak kecil. Dan itu disyukuri. Saya merasa menu apa saja itu rasa nikmat. Itu secara umum. Apalagi pada saat puasa. Senikmat-nikmatnya lauk adalah lapar. Jadi kalau sudah lapar apapun sudah nikmat itu malahan. Nah, apalagi sebelumnya sudah memiliki keistimewaan
makanan apa saja yang penting halal itu terasa enak. Nah, alhamdulillah. Akan tetapi walaupun begitu, ya memang makan itu ada aturannya. Yang terpenting jangan berlebihan. Insya Allah itu malah enak. Nah, kalau berlebihan, ya tentunya malah tidak menjadi enak. Di intinya gitu. Di menu yang terpenting itu adalah disyukuri, dan insya Allah seperti kita yang namanya orang laki-laki, kalau di budayanya di Jawa itu di keluarga itu kan orang laki-laki tidak perlu untuk bahas masalah nanti makan apa, sudah ada yang namanya luar biasa itu seorang istri menyiapkan. Jadi tidak perlu minta ini minta itu, ya udah apa yang disiapkan oleh istri itu kita syukuri, itu rezeki dari Allah. Insya Allah itu resep insya Allah itu. Iya, mudah-mudahan betul Pak Fauzi. Kalau seperti hari puasa ini segelas air putih saja kita tunggu-tunggu 1 hari ada beduk maghrib, itu rasanya nikmat sekali Pak Fauzi. Alhamdulillah ya. Ya itu Mas, itu saya teringat akan apa yang disampaikan oleh Nabi, bahwa orang puasa itu ada memiliki 2 kebahagiaan. Pertama adalah kebahagiaan tatkala berbuka. Orang itu walaupun dia itu tidak memiliki apa-apa, walaupun dia itu banyak masalah, walaupun dia itu tidak ada harapan apa-apa tentang kebahagiaan, tapi ketika dia puasa, pasti pada saat itu dia memiliki harapan kebahagiaan saat berbuka. Dengar Allahu Akbar, rasanya itu gitu. Ada itu orang itu kalau ingin bahagia resep gampang. Sering puasa insya Allah mesti tiap hari dapat bahagia itu. Nah, itu satu, yaitu kebahagiaan ketika saat berbuka. Yang kedua adalah kebahagiaan saat berjumpa dengan Tuhannya. Nah, dalam artian berjumpa dengan Tuhannya nanti yang hakiki adalah di akhirat. Tapi sebenarnya puasa itu kita sudah berjumpa dengan Tuhan. Artinya berjumpa itu bukan berjumpa dengan sifatnya zahiriyah kita pandang Tuhan, enggak, tapi berjumpa dengan rasa. Nah, senantiasa kita itu di mana saja tidak terlepas bahwa kita bersama Allah. Dengan bukti kita walaupun tidak ada orang tahu, kita mokel tidak berani. Kenapa? Karena merasa Allah itu tahu. Maka itu puasa itu kalau kita hubungkan dengan yang namanya syiiran yang terkenal, syair tanpa waton yang dinisbatkan kepada Gus Dur itu kan ada begini. Kelawan Allah do nganti lali kudu rangkulan rinolan wengi. Diri ya bohi ditirakati dikir lan suluk do nganti lali. Artinya rangkulan rino wengi kali Gusti Allah bukan rangkulan jisim jasad semacam ini. Ya seperti puasa itu tadi. Ya, segalanya baik apapun itu digandengi diniati ada ibadah kepada Allah, mencari keridhaan dari Allah. Apapun itu namanya rangkulan itu. Nah, akhirnya kalau sudah bisa merasakan semacam itu, uripe ayem, rumangsa aman, dununging rasa tandha yen iman. Nah, iman itu dapat kita rasakan pada saat puasa itu. Weleh-weleh itu. Nah, itu. Akhirnya senajan asor tata dhahire ananging mulya makom derajate. Ya, katanya dari anak buah tapi rasanya kayak jeragan. Katanya tumpakane napa ya mancal GL pro genjot langsung protol tapi rasanya kayak Avanza itu. Itulah. Ini ada sebuah ilustrasi Mas. Naik mobil mewah dengan naik sepeda pancal. Itu nikmat mana? Kalau saya naik sepeda mobil yang mewah. Rata-rata kan nikmat mobil mewah. Tapi kalau diteruskan itu jawabnya begini, tergantung siapa temannya. Numpak mobil mewah temannya orang yang nggak disukai, orang yang nggak dicocoki, itu 1 jam itu kayaknya 1 hari itu nggak teko-teko. Tapi lah numpak yang mancal dengan orang yang dicintai, semakin gelodak semakin enak itu. Artinya sebenarnya dalam hidup itu nggak perlu fasilitas-fasilitas yang berlebih-lebih. Yang penting itu teman kita. Kita di gubuk derita, paribasanya kelihatannya, tapi temannya yang dicintai enak. Kita makan hanya pakai nasi pincuk tapi dengan orang yang dicintai nikmat.
Nah, dalam artian teman yang paling setia, tidak boleh tidak itu yang tahu kejelekan kita, tahu apa saja yang ada dari kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya berteman dengan Allah artinya rangkulan tadi. Segala sesuatu kita niatkan jangan sampai tidak, yaitu diniatkan untuk mencari keridhaan Allah. Menjadi anak buah bukan semata anak buahnya, tapi itu adalah sarana untuk mencari keridhaan Allah. Yang kita lihat bukan anak buahnya, tapi di sini saya mendapat keridhaan Allah. Itu. Jadi jeragan, jadi atasan dari pimpinan, bukan pimpinannya yang kita lihat, tapi pimpinan ini sebesar mungkin untuk mencari keridhaan dari Allah. Itu nikmat insya Allah. Insya Allah. Iya. Insya Allah. Sangat menginspirasi Pak Oji. Mudah-mudahan ini Sobat ASN yang menyimak obrolan kita ini bertambah keimanannya di bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan dengan hati yang gembira Pak Fauzi. Amin. Allahumma amin. Di bulan suci Ramadan seperti ini Pak Fauzi, kita sebagai seorang ASN, kita tidak terlepas dari pelayanan, harus melayani masyarakat. Juga contohnya mungkin seorang guru Pak Fauzi, ini melibatkan beberapa peserta didik yang tentunya beda-beda. Ada yang manut, ada yang ternyata wataknya keras. Ini sebagai guru, emosi dalam menangani anak-anak padahal pada saat ini kita puasa. Bagaimana menyikapinya seperti itu, Aziz? Ya insya Allah kalau kita puasa, emosi-emosi yang sifatnya tidak baik itu akan hilang dengan sendiri. Jadi beda dengan ketika saat kita tidak puasa. Di barokahnya puasa itu sendiri, insya Allah temperamen-temperamen yang tidak baik itu akan otomatis berkurang sendiri. Apalagi kalau puasa kita lakukan dengan benar-benar menghayati makna dari puasa itu sendiri, bukan hanya sekedar menahan dari lapar dan menahan dari dahaga saja. Maka sama-sama perbuatannya tapi beda ilmunya juga beda hasilnya. Nah, perlunya kita juga senantiasa menambah wawasan tentang keagamaan, bagaimana puasa itu sebenarnya. Insya Allah kalau menghadapi hal-hal yang semacam itu, kalau kita puasanya benar, enjoy aja. Dan sebenarnya seperti sifat itu kan kalau dalam bahasa agama itu namanya akhlak. Akhlak itu kalau menurut Syekh Imam Al-Ghazali, seingat saya dulu ketika saya kuliah diajar oleh guru saya, itu adalah gerakan batin yang sudah mendarah daging. Nah, sehingga menimbulkan suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara mudah tanpa berpikir dan pertimbangan. Artinya akhlak itu koyok-koyok itu wis mboten usah dipikir yo, langsung bisa dilakoni. Kalau akhlaknya itu baik, maka kebaikan itu dapat dilakukan dengan sifatnya seperti spontan. Nggak usah berpikir. Nah, hal yang semacam itu memang nggak bisa mendadak. Artinya menuju ke situ itu diantara tahapannya ada, menurut guru saya itu menerangkan dalam pelajaran dulu itu perlu al-adah. Al-adah itu pembiasaan. Nah, maaf Mas, kita itu sebenarnya menjadi mudah itu bukan karena pandai atau tidaknya, tapi karena biasa. Nah, seperti bicara semacam ini kan sebenarnya mudah, tapi kalau tidak biasa juga sulit juga. Jadi yang membuat kita mudah itu karena terbiasa. Seperti halnya orang itu yang namanya taruhlah ketika berjalan, kemudian ada batu tersandung. Kalau orang itu terbiasa bilang innalillah wa inna ilaihi rajiun, maka tanpa berpikir kita langsung spontan innalillah. Nah, tapi kalau kita itu namanya kesandung, kok terbiasa kita menyebut namanya binatang, ya yang keluar otomatis namanya binatang kadang ya. Ini. Jadi kalau sudah spontanitas semacam itu namanya akhlak. Akhlak. Lah, akhlak itu tidak serta-merta terjadi, akan tetapi bisa dengan namanya al-adah atau pembiasaan. Nah, jadi memang kalau orang itu sifatnya itu suka marah macam-macam, sebenarnya hal-hal tidak perlu marah pun dia juga bisa marah. Tapi dengan puasa ini melatih kita, melatih kita.
agar kita itu tidak menjadi orang yang mudah marah. Insya Allah kalau orang itu sudah menjadi kebiasaan yang mendarah daging, maka itu disebut akhlak. Akan tetapi proses untuk menuju itu butuh belajar akhlak. Jadi pertama ya perlu dipikir dulu, ditimbang-timbang dulu, dilaksanakan. Tapi kalau sudah terbiasa jadi spontanitas, insya Allah. Ya, terima kasih. Itu. Mudah-mudahan di bulan ngapunten ya, di bulan puasa ini kita senantiasa bisa memperbaiki diri kita, karena tadi yang disampaikan oleh Pak Fauzi, pada saat bulan suci Ramadan seperti ini kita memang waktunya untuk belajar. Biasanya emosi kita harus menahan, seperti itu Pak Fauzi. Oke. Berikutnya Pak Fauzi, fenomena yang seperti bulan suci Ramadan seperti ini, banyak teman-teman di lingkungan sekitar kita ini di sore hari itu biasanya malah senang ngabuburit. Pak Fauzi. Alhamdulillah. Mungkin dari Pak Fauzi sebenarnya untuk mengisi bulan suci Ramadan agar sobat-sobat ASN yang sedang menyimak kita, agar nilai ibadahnya lebih bertambah mungkin kiatnya seperti apa Pak Fauzi? Apakah boleh sebenarnya ngabuburit diperbolehkan atau seperti apa Pak Fauzi? Menurut Pak Fauzi? Pada dasarnya apabila tidak ada larangan kan boleh-boleh saja kita lakukan. Dan saya jelaskan seperti depan tadi bahwa ibadah itu kan sifatnya luas. Yang penting itu adalah sesuatu yang untuk menggapai keridhaan Allah. Jadi ibadah itu tidak harus baca Quran melulu, tidak harus sholat melulu, tidak harus yang namanya zikir melulu. Termasuk kalau niatnya benar, ngabuburit itu juga ada nilai ibadah menurut saya. Kalau niatnya benar, kan ngabuburit kan cuma istilah. Artinya ambek ngenteni apa? Ambek ngenteni maghrib, mungkin kesana kemari. Lah kalau kesana kemarinya kita tidak bertentangan dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah, juga tidak masalah. Wong namanya kita jalan-jalan itu juga bisa olahraga. Kemudian kita ngabuburit nyenengne anak istri, kan itu juga ibadah. Apalagi anak kecil kadang dijak jalan-jalan atau diajak naik sepeda, kalau dia tanya, seneng. Nah, itu ada hadis Nabi yang menyatakan begini. Nah, sesungguhnya di surga itu ada kampung yang bernamanya kampung gembira. Tidak akan masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang suka menggembirakan anak-anak kecil. Nah, kalau kita niatkan memberikan anak, itu malah pahala surga besar itu. Nah, yang penting itu tadi niat. Jadi perbuatannya sama, tapi menjadi nilai beda karena niat. Nah, untuk niat-niat semacam itu agar kita ngerti ya perlu diilmoni. Maka tidak boleh tidak kita harus senantiasa meningkatkan keilmuan kita. Yang terpenting adalah jangan sampai melakukan hal-hal yang bersifat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menurut saya ngoten. Baik. Yang penting niat kita walaupun ngabuburit tetap ada nilai ibadah jika niat kita adalah niat. Mungkin tadi yang disampaikan Pak Fauzi menyenangkan kita. Kemudian Pak Fauzi, karena bulan suci Ramadan ini kan mungkin jam rutinitas agak berkurang. Yang biasanya sampai jam 4 sampai jam 2, mungkin dari guru itu sampai jam 2. Ini kemarin yang sudah teman saya puasa yang kemarin ini malah tiduran terus Pak Fauzi. Katanya niat yang penting niat saya tidur. Yang penting saya tidur tapi niatnya ibadah, kan ada nilai ibadah. Itu bagaimana menyikapi hal itu Pak Fauzi? Mungkin bisa diberikan contoh yang lebih luas. Memang masing-masing orang itu ibarat dinamo. Itu voltasenya itu beda-beda. Dan pada prinsipnya kita dalam ibadah itu yang bersifat bukan kewajiban, itu tidak ada paksaan. Nah, cuma apabila kita melakukan hal-hal yang lebih baik itu, maka keuntungannya adalah kembali pada diri sendiri. Contohnya maksudnya begini. Seperti dalam bulan Ramadan membaca Al-Qur'an itu kan pahalanya besar. Andai kan kita tidak baca Al-Qur'an pun juga tidak berdosa. Nah, kalau kita sholat wajib, itu hukumnya wajib.
tidak sholat maka berdosa. Apabila kita tidak melakukan sholat sunnah maka itu juga tidak dosa. Tapi apabila melakukan maka itu adalah lebih utama. Dan diantaranya ada orang yang tidur. Nah, selama tidur dia itu tidak menyampingkan daripada kewajiban-kewajibannya, maka la ba'sa, tidak masalah. Dan tidurnya orang puasa pun juga dinilai ibadah juga. Karena apa? Nah, asalkan satu tadi, jangan sampai meninggalkan kewajiban. Tidur sampai sholat zuhurnya tidak, itu malah dosa itu. Nah, tidurnya pahala tapi sholat zuhurnya itu dosa karena tidak dikerjakan. Contohnya lagi, umpamanya tidur-tidur sementara kita punya tanggungan secara di rumah itu punya mendidik anak, kemudian gara-gara kita tidur anak kita terbengkelai, kemudian ada orang tua yang harusnya kita bantu, pada saat itu dia membutuhkan bantu kita. Kalau kita tidur orang tua tidak dibantu, maka hati orang tua kan juga tidak senang. Nah, kalau tidak senang kan berarti Allah tidak ridho sama kita. Nah, tadi kita harus bisa menimbang lah. Untuk bisa menimbang benar ya butuh ilmu lah semua itu. Akan tetapi walaupun dalam puasa tidur itu dinilai ibadah, alangkah baiknya yang namanya kesempatan Ramadan itu kita gunakan untuk sesuatu hal, melatih diri untuk yang lebih baik. Contoh Mas, contoh ya. Andai kata jikalau seumpama pada bulan-bulan tidak Ramadan itu kan kita berdoa itu juga bagus dan Allah berjanji akan mengabulkan. Tapi spesial Ramadan ini oleh Allah diberikan kemudahan pengabulan doa yang sangat luar biasa. Maka itu perbanyak dalam bulan suci Ramadan itu untuk sesuatu hal yang manfaat dalam artian khususnya di akhirat. Kenapa saya katakan di akhirat? Karena orang itu kalau obsesinya akhirat, dunianya katut. Tapi kalau obsesinya dunia belum tentu katut, belum tentu dapat. Tapi akhirat juga jelas tidak katut. Ibarat nanam padi itu tidak usah nanam suket, suketnya sudah tukul sendiri. Tapi kalau nanam suket, padinya tidak ikut. Nah, artinya obsesi akhirat, walaupun bilangnya obsesi akhirat, tapi dunia mesti katut. Siapa yang mengejar akhirat, dunia akan mengejar dirinya. Nah itu, artinya bagaimana meningkatkan kualitas yang bermanfaat bagi kita di akhirat. Contohnya banyak lah, seperti memperbanyak baca Al-Quran. Walaupun tidak semua orang bisa membaca Al-Quran dengan lancar, akan tetapi Allah memberikan kemudahan. Di antaranya walaupun tidak memegang mushaf, pada saat kita santai, kita membaca surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu kan sederhana, tapi manfaatnya luar biasa. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Satu kali sama dengan sepertiga Al-Quran. Membaca 3 kali sama dengan khatam Al-Quran 30 juz. Mudah, gampang. Yang sulit, yang mau mengamalkan itu yang sulit. Itu ya. Mudah sebenarnya. Yang sulit lagi, mau istiqomah, rutin. Nah, maka dari itu, Nabi memberikan konsep khairul amali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang dilakukan secara terus-menerus, kontinu, rutin. Wa in qalla, walaupun cuma sedikit, walaupun cuma kecil, walaupun cuma sepele. Nah, itu. Jadi teman-teman, saya berpesan pada diri pribadi saya ya, khususnya, dan teman-teman yang mungkin banyak kesempatan Ramadan itu digunakan untuk sesuatu yang tidak manfaat. Nah, kita gunakan untuk sesuatu yang manfaat, diantaranya walaupun naik sepeda, kelihatannya sepeda, itu bisa kita buat baca Al-Quran. Iya kan? Bisa baca sholawat, bisa. Bisanya Al-Fatihah ya Al-Fatihah itu. Kalau perlu, kita kan punya orang tua yang sudah di alam kubur, punya mbah, punya guru. Naik sepeda pun bisa kita komunikasi dengan beliau, transfer amal. Artinya apa? Kita baca Fatihah, pahalanya diuntukkan pada beliau. Dan itu sudah maklum sampai itu. Nah, gitu. Bisa, insya Allah gitu. Itu Mas kira-kira sedikit ya. Ceritanya sangat bermanfaat Pak Fauzi. Jadi yang tadi untuk Sobat ASN yang mungkin amalan di bulan suci Ramadan ini sangat ringan-ringan Pak Fauzi ya. Seperti surat Al-Ikhlas bisa kita baca, kemudian kita amalkan, ditambah lagi dengan selalu kita mudah-mudahan bisa istiqomah dalam menjalankan. Pak Fauzi, di bulan suci Ramadan seperti ini mungkin kita sedikit membahas
rutinitas Pak Fauzi di KUA. Kalau bulan-bulan suci Ramadan ini seperti apa Pak Fauzi KUA Pare? Nggih, kalau untuk pelayanan di KUA itu normal-normal aja. Artinya ya biasa, pelayanan tidak ada bedanya dengan pelayanan saat di luar Ramadan. Tetap kita layani. Akan tetapi kegiatan-kegiatan di luar itu ada yang kita lakukan tidak sebagaimana di bulan selain Ramadan. Contohnya kita mengadakan yang namanya turba istilah ya, turun bawah. Pada saat taraweh itu kan di situ banyak orang, kesempatan kita itu silaturahim kepada masyarakat yang utamanya kita anggap perlu untuk kita datangi. Apa tujuan kita ke sana? Tujuan kita adalah memberikan support kepada masyarakat tentang bagaimana agar hidup dan kehidupan ini tidak terlepas dari nilai-nilai agama. Dengan cara apa? Dengan cara ya ini kita memberikan istilahnya bahasa umumnya siraman rohani. Nah, pencerahan-pencerahan tentang ilmu agama. Pada saat setelah taraweh itu kita giliran dari masjid sana, musola sana dan sebagainya. Dan itu tidak kita lakukan sendiri, akan tetapi kita di KUA kan punya yang namanya penyuluh agama. Nah, itu juga di daerah binaan masing-masing. Walaupun tidak semua masjid, tidak semua musola dapat kita datangi, akan tetapi kalau tidak bisa semua, jangan ditinggalkan semua. Istilahnya gitu. Itu istilah. Terutama tempat-tempat yang sekiranya kita anggap perlu kita datangi untuk pembinaan. Jadi diantaranya semacam itu. Pak Fauzi, kita di bulan suci Ramadan ini tentunya kita mudah-mudahan tadi yang disampaikan Pak Fauzi juga Sobat ASN yang sedang menyimak podcast kita, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Fauzi ini bisa memperbaiki diri kita. Saya pribadi alhamdulillah banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat saya ambil. Kemudian Pak Fauzi mungkin bisa disampaikan hikmah dari kita sebagai seorang ASN dengan datangnya bulan puasa seperti ini, bagaimanakah kita dalam mengimplementasikan slogan kita yang baru yaitu berakhlak, yang tentunya sudah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo tanggal 27 Juli 2001. Itu implementasinya seperti apa Pak? Biar lebih baik diri kita pribadi sebagai seorang ASN Pak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam bekerja itu memang kita diperlukan yang namanya pelayanan yang sangat bagus, di mana pelayanan yang bagus itu bisa terwujud itu tidak serta-merta, akan tetapi butuh yang namanya pembiasaan. Kebetulan momen daripada Ramadan ini dapat kita jadikan sebagai titik mulai berlatih sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukti. Al-adah pembiasaan yang baik. Contohnya dari pelajaran yang namanya puasa itu mendidik kita agar menjadi orang yang amanah, dapat dipercaya. Di mana dalam puasa itu kita bukan karena siapa-siapa bisa melaksanakan, tapi bisa melaksanakan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengawasi. Pada saat kita puasa itu tidak lain tidak tapi merasa kita diawasi Allah. Dalam hal kerja, hal amanah juga demikian. Dari pelajaran puasa ini, walaupun kita sebagai pegawai sudah ada atasan yang mengawasi kita, baik pengawasan dari ketidakbaikan maupun pengawasan dari kebaikan. Maksudnya begini Mas, dari hal yang tidak baik yang kita lakukan kan kita juga diawasi dan dinilai, walaupun nilai itu mungkin tidak tertulis dengan angka,
tapi dari kebaikan yang kita lakukan pun juga diawasi dan juga dinilai, walaupun nilai itu tidak berbentuk angka. Nah, sehingga dari kinerja kita itu akan mempengaruhi bagaimana yang namanya keadaan kita dalam hal pekerjaan ini ke depannya. Kalau kita baik, insya Allah, in ahsantum li anfusikum. Kita berbuat baik, kembalinya pada kita sendiri. Pasti akan oleh Allah ditambahi kebaikan-kebaikan terus. Tapi kalau kita kerjanya tidak baik, maka sebenarnya kembalinya kepada kita sendiri. Nanti di belakang juga, ya akibatnya tidak baiklah untuk kita. Bahkan bukan untuk kita saja, bahkan untuk keluarga dan sebagainya. Nah, maka dari itu, dari puasa ini mendidik kita yang namanya amanah, waskat pengawasan, bukan melekat dari pejabat, tapi waskat pengawasan dari singgah jagat. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun orang nggak tahu, tapi Allah kan tahu. Nah, dan hukum Allah itu tidak ada yang menghalangi. Kalau Allah sudah menghendaki memberikan suatu kebaikan pada orang, walaupun banyak orang yang menghalangi, tidak akan bisa menghalangi. Tapi kalau Allah sudah menahan kebaikan kepada orang, walaupun orang banyak akan memberi, maka tidak akan bisa sampai kepada orang yang dihalangi oleh Allah itu. Maka dari pelajaran puasa ini, dari satu sudut pandang akhlak berupa amanah. Akhlak kan luas ya. Nah, singkatan banyak. Dan dari amanah saja ini, luar biasa. Dari amanah ini akibatnya kebaikan yang kita dapat sangat luar biasa. Tapi apabila kita menyepelekan daripada amanah ini, maka akibat keburukan pun juga luar biasa. Nah, terlebih kita ASN. Masya Allah, kalau saya berpikir itu begini Mas. Sebenarnya kita itu banyak hutang. Oh, kok begitu? Iya. Hutang kepada siapa? Satu, kepada negara. Kenapa kok kepada negara? Karena kita itu ASN itu gajinya kan di depan. Belum kerja, sudah digaji. Iya dah. Saya pernah berpikir itu. Iya. Berarti sebenarnya kita itu bekerja itu sebenarnya mencari halal. Enggak, teman saya itu bilang mencari halal kerja, ngalalnya gaji. Kenapa? Karena gajinya sudah dimakan, tapi kerjanya kan belum. Jadi maka dari itu mencari halal itu pun juga kewajiban. Jadi tolabul halal itu faridotun. Jadi mencari halal itu adalah wajib bagi kita orang. Apalagi gaji yang kita makan itu, yang kita dapat itu kan kita makan, kemudian dimakan oleh anak, istri, dan dari yang dimakan itu menjadi daging, menjadi energi, menjadi tenaga. Apabila yang dimakan itu tidak halal, nah akhirnya kan menjadi energi ya, energi yang cenderung tidak untuk halal. Untuk sholat berat, untuk berbuat baik berat, tapi untuk berbuat jelek itu mudah. Artinya tenaga yang tidak barokah. Maka dari itu sebenarnya, bagi ASN itu bekerja itu istilah bahasa kasarnya pada karo nyaur utang gaji. Nyaur utang gaji. Nyaur utang gaji. Entah setuju apa tidak, itu adalah pemahaman pribadi saya. Jadi betul-betul kita dalam bekerja itu bukan hanya sekedar bekerja, tapi kita itu mencari kehalalan daripada gaji yang telah kita makan itu, sehingga insya Allah terlepas gajinya berapa, kalau itu memang halalan thayyibah, maka menjadikan kebaikan bagi lahir batin dunia akhirat. Nah sebaliknya, kalau kita kerja sembrono, alah pegawai itu masih sregep karo gak ya podo ae bayarannya. Bayarannya bisa sama, tapi barokahnya yang beda. Nah itulah, kalau barokah kan tidak kelihatan, tapi nyata seperti setrum. Setrum itu kabel yang ada setrumnya dengan yang tidak, kalau dipandang kan jas buka ikat belangkon sama juga sami mawon. Yeah. Akan tetapi kalau digunakan itu beda. Kabel yang ada setrumnya dicopkan di lampu iso al mekanu, al benteru, al padangu, gak al petengu. Dicopkan di al setemu iso jadi banter. Kipas menjadi isis. Karena ada setrumnya, ada barokahnya. Tapi walaupun besar, tapi kalau ndak ada setrumnya, ya ndak ada manfaatnya. Nah, rezeki walaupun sedikit tapi barokahnya besar. Luar biasa. Menjadi keluarga tentram bahagia.
kemudian digunakan tenaga ini untuk melakukan kebaikan itu menjadi mudah. Akan terjerumus kepada sesuatu yang tidak baik itu oleh Allah dibentengi, akhirnya nggak jadi. Walaupun banyak sing ngongkon, sing mendukung, katanya kejerumus kepada yang tidak baik itu oleh Allah dibentengi sehingga tetap selamat. Itu namanya barokah. Ziyadatul khair, meningkat kebaikan. Ini pendapat pribadi saya ini. Pendapat pribadi saya. Ini cocok ya, alhamdulillah, gak cocok ya iso balik resepnya. Seperti itu. Ya, ini Mas, saya itu bicara itu punya kaidah begini. Dulu sejak kecil itu saya kan sudah terbiasa disuruh untuk memberikan tausiah di orang-orang jamaah. Kemudian saya itu bilang sama ayah saya, Pak, apa mulai lek ngaos ngene tiang-tiang sepuh niku sungkan. Hanya apa sungkan? Nah, kenapa sungkan? Lah kula jek enom kok ngomongi wong tuwek-tuwek. Akhirnya ayah saya bilang gini, kamu itu kalau ngaji jangan niat ngomongi orang, tapi niatlah ngomongi awakmu dhewe. Hingga pada saat itu saya menjadi apa? Kaidah bahwa ketika saya bicara, saya ukur, yaitu bagaimana saya bisa melaksanakan. Sehingga saya tidak ada beban, gitu. Dan saya tidak takut, sehingga saya tidak mampu untuk melaksanakan. Artinya saya ukur saya tidak pantas mengungkapkan ini, saya tidak mengungkap. Jadi niatnya ngomongnya awak dhewe, niatnya itu. Jadi nggak usah ngelakoni, tapi niatnya ngomongi, pokoknya berusaha untuk ngelakoni. Itu. Jadi bukan berarti saya menyampaikan ini berarti saya lebih pinter dari panjenengan atau yang lain, bukan. Ini niatnya semacam itu. Kaidahnya itu. Ngapunten terima kasih Pak Fauzi. Mungkin tadi yang disampaikan Pak Fauzi juga ada memang di masyarakat, malah di bulan suci Ramadan seperti ini, mungkin pada saat sholat taraweh itu Pak Fauzi, itu biasanya kan imamnya gantian, ada yang masih muda, yang sudah sepuh. Mungkin tadi niatnya juga akhirnya kita tahu tadi yang didawuhkan Pak Fauzi, jadi kita niatkan kita itu menasihati diri kita. Terima kasih Pak Fauzi. Kemudian Pak Fauzi, di bulan suci Ramadan seperti ini mungkin rutinitasnya Pak Fauzi bertambah nggih akhirnya. Biasanya kalau setelah Isya kegiatannya apa Pak Fauzi? Ya, kegiatan kalau Ramadan ini menurut pengalaman, saya itu kalau di Ramadan itu malah jarang di rumah. Saya rasakan Ramadan bisa kumpul keluarga itu pada saat pandemi kemarin. Karena kegiatan-kegiatan kan tidak boleh mengumpulkan banyak, sehingga banyak di rumah kumpul sama anak istri makan. Tapi kalau saat ini udah buka bersama di rumah itu bisa dihitung dengan jari itu. Kenapa? Karena jadwalnya banyak di luar. Baik jadwal secara kedinasan seperti saya turba, secara dari kedinasan KUA ada jadwal, kemudian dari organisasi keagamaan saya juga seorang pengurus harus turba. Kemudian ada lagi yang dijadwal oleh orang-orang, artinya orang yang membutuhkan acara kemudian menghendaki saya ngisi acara, otomatis kan saya dijadwal orang. Sehingga pengalaman seperti saya ini kalau Ramadan itu malah jarang di rumah. Tapi saya rasakan enjoy saja, aman-aman saja, istri anak dengan kondusif juga bisa akrab. Terus ini kalau rutinitas Pak Fauzi di KUA kalau Ramadan ini untuk pelayanan mungkin dari pernikahan itu berkurang Pak Fauzi kalau puasa. Oke, kalau budaya kita di Kediri khususnya, pernikahan di Ramadan itu dapat dikatakan mungkin kalau ada cuma 10%. Masih ada. Ada, Ramadan ada. Taruhlah dibanding dengan bulan lain ya 10% lah. Tapi kalau di selain Kediri seperti di daerah Bojonegoro, di daerah Tuban, itu berdasarkan berita-berita dari teman-teman semua penghulu, itu malah kalau puasa Ramadan malam 29 itu malah banyaknya manten, sehingga satu hari itu kadang ada 50 manten, 80 manten satu kecamatan. Nah, jadi jam subuh sampai subuh lagi. Nah, kalau di daerah kita yang paling banyak kan besar bulan Dzulhijjah itu. Yang paling ranking dulu pernah saya satu hari itu 27 manten. Itu. Jadi tidak kober makan itu udah sampai tangan itu dredeknya goro-goro apa jenenge ya itu ngopain uang-uang itu. Tapi ya semua itu kan tidak senantiasa banyak dan normal-normal saja.
Kemudian Pak Fauzi, untuk bulan suci Ramadan ini mungkin Sobat ASN yang ada di rumah mungkin kiatnya untuk menambah keimanan kita, mungkin dari hikmah-hikmah puasa mungkin seperti apa? Satu kesempatan yang utama, mari kita gunakan bulan Ramadan ini, bulan yang mudah sekali untuk melakukan kebaikan. Itu diantaranya adalah untuk menambah keilmuan kita dalam hal agama. Insya Allah kalau keilmuan kita bertambah dan keilmuan kita itu oleh Allah diberikan hidayah, maka akan senantiasa bertambah kebaikan. Maka dari itu upayakan di Ramadan ini kita sering-sering mengikuti kajian-kajian yang pada saat ini, mengikuti kajian itu sangat mudah. Bisa sambil geletaan, itu kita nyetel ceramah-ceramah ulama-ulama seperti Gus Baha, itu kan luar biasa. Kemudian kita kalau ingin masalah menata hati, kita mendengarkan ulama-ulama sepuh, bahkan beliau yang sudah wafat, contohnya Mbah Kiai Jamaluddin Ahmad Pondok Tambak Beras, itu bahasanya luas sekali, enak, sehingga istilahnya ya di atas langit ada langit, di atas ilmu ada ilmu. Nah, yang terpenting kita niatkan walaupun lewat yang namanya media HP, sosial semacam itu, untuk menuntut ilmu itu tidak ada salahnya. Itu sangat bagus. Nah, syukur-syukur mengikuti kajian-kajian rutin ada di musola atau di mana. Atau kalau kita memang ahli yang biasa membaca buku, nah, yang kitabnya banyak, ya kesempatan Ramadan itu di mutolaah. Bedalah antaranya kita membaca dengan tidak, antaranya mendengarkan dengan tidak, pasti ada bedanya, pasti ada bedanya. Hingga kalau apa yang sering kita baca, apa yang sering kita dengar dari kebaikan itu akan masuk ke alam bawah sadar kita, sehingga tidak terasa, tidak usah dipaksa, kita akan terbawa, insya Allah. Kalau kita sering mendengarkan sesuatu yang tidak baik, nah, maka semakin lama juga tidak tersadar kita akan ikut sesuatu hal yang tidak baik itu. Maka kesempatan Ramadan ini kita gunakan untuk hal-hal yang terlebih. Dalam puasa Ramadan ini memang banyak dawuh Kanjeng Nabi, orang yang puasa tidak mendapatkan puasanya melainkan juk dan ates. Artinya sudah puasa, sudah tidak makan, sudah tidak minum, tapi untuk dapatnya juga itu saja. Artinya tidak mendapat keistimewaan dan pahala dari puasa. Di antaranya yang membatalkan pahala puasa adalah ada 5. Yang paling familiar di kalangan kita manusia adalah hibah, ngerasani. Nah, ini teman-teman nih, ngerasani. Mbak Fauzi, teman-teman. Ngerasani itu maksudnya itu apa namanya? Membicarakan orang lain yang orang lain itu tidak ada di hadapannya. Andai kata jikalau seumpama orang yang kita bicarakan itu tahu, dia tidak senang, itu namanya hibah. Dan yang dibicarakan itu adalah benar, kenyataan. Kalau tidak kenyataan itu namanya bukan hibah lagi, malah bukan kedustaan, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan itu, Walan. Nah, ini yang menjadikan kadang-kadang kita sudah lapar, sudah ngelak, tapi keistimewaan khasiat puasa itu tidak ada pada diri kita. Nah, itu supaya dijauhi. Insya Allah ngaten. Baik, masih di spesial Ramadan hari ini Sobat ASN. Tadi banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Pak Fauzi. Bagaimanakah kita sebagai seorang ASN bisa menempatkan diri kita menjadi yang lebih baik di bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita bisa selalu menjadi orang yang terbaik. Dan tadi Pak Fauzi sudah memberikan banyak sekali ilmu-ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan di hari ini ilmu yang diberikan Pak Fauzi bisa bermanfaat bagi diri saya khususnya Pak Fauzi, amin, dan juga mungkin dari sahabat Sobat ASN yang sekarang sudah menyimak program kita. Pak Fauzi, berikutnya mungkin sedikit kita bisa berbincang kembali Pak Fauzi
ini tentang bulan suci Ramadan ini. Mungkin dari saya ingin tahu Pak Fauzi. Saya pernah membaca ada bulan suci Ramadan ini di 10 hari pertama itu ada tingkatannya seperti itu, bagaimana Pak Fauzi? Yeah. Menurut keterangan-keterangan yang masyhur dari dawuh Kanjeng Nabi, itu bulan suci Ramadan dibagi menjadi 3. Itu pertama 10 hari yang awal itu namanya rahmat, sehingga rahmat Allah banyak dituangkan di situ, diberikan di situ, sehingga kita ini yang mendapat rahmat dari Allah pada saat awal-awal Ramadan itu kan terasa ringan, melakukan kebaikan-kebaikan, puasa, tarawih itu gerutu-gerutu enteng. Iya, betul. Itu mungkin hari-hari pertama Pak Fauzi ya. Itu. Karena rahmah itu betul-betul digerojok. Ini terus ibarat sepak bola itu masih banyak bapak penyisian. Pesertanya masih banyak. Tapi kalau hari yang kedua, berarti 11 hari sampai 20 hari itu adalah maghfirah. Maghfirah itu ampunan dari Allah. Jadi yang diberikan bukan rahmat saja, tapi mulai maghfirah, ampunan. Itu mulai agak berat itu. Hingga mulai agak semifinal lah, semifinal. Nah, yang terakhir itu adalah itkun minan nar. Itkun minan nar artinya bebas dari neraka. Artinya orang kalau memang puasa itu dalam Ramadan itu betul-betul dia, saya sampaikan seperti tadi, bisa menjaga hal-hal yang sifatnya membatalkan pahala puasa. Luar biasa. Kesaktian dari puasa itu adalah kita diberikan itkun minan nar, bebas dari neraka. Artinya masuk surga. Luar biasa. Nah, kalau akhir ini ibaratnya adalah babak final, itu semakin berat itu. Tapi yang terpenting, walaupun sedikit kebaikan itu sebenarnya banyak daripada tidak sama sekali. Kita tidak usah bahas orang, yang penting kita berusaha. Nah, itu insya Allah. Maka dari itu orang itu kalau dalam Ramadan kok tidak bisa berbuat baik, itu sangat rugi, karena bulan yang sangat mudah. Ibarat yang namanya ngurusi sertifikat tanah itu ada itu loh, sertifikat massal, itu kan mudah itu. Itu mudah itu. Pun saya kira itu, saya sebelum berakhir saya ingin menyampaikan suatu hal yang nama puasa itu ibaratnya begini Mas. Bilangan 1 dengan bilangan 10 itu kalau dilihat itu banyak mana? Banyak 10 ya. Betul. Akan tetapi kalau 1 dengan 10 ini nanti digabungkan dengan bilangan yang lain, itu beda. Bisa lebih banyak bilangan 1 dibandingkan dengan 10, tergantung temannya. Maksudnya begini, angka 1 kalau dikalikan 1 kan jumlahnya 1. Angka 10 dikalikan 1 jumlahnya 10. Tapi kalau angka 1 dikalikan bilangan tak terhingga, jumlahnya berapa itu? Tak terhingga pula ada. Angka 10 dikalikan 100 cuma 1000. Nah, artinya begini, amal kita itu bisa sama atau amal kita bisa lebih sedikit dari yang lainnya. Tapi kalau amal sedikit itu dikalikan dengan zat yang tidak terhingga, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hasilnya pun juga tak terhingga pula ada. Artinya amal kecil yang ikhlas karena Allah itu lebih dahsyat daripada banyak tapi tidak ikhlas. Maka dari itu kadang amal kita itu sederhana tapi barokahnya luar biasa. Kadang-kadang orang yang pangkat pegawainya lebih rendah itu lebih barokah daripada yang mungkin itu tadi bukan masalah pangkat dan tidaknya, tapi itu pengaliannya itu niatnya itu. Nah, jadi disambungkan kemana ini pekerjaan kita. Itu momen puasa ini mari kita berusaha bersama untuk aktivitas kita khususnya dalam pekerjaan itu tidak boleh tidak senantiasa dihubungkan dengan untuk mencari keridhaan dari Allah. Insya Allah barokahnya luar biasa. Insya Allah. Terima kasih Pak Fauzi. Paparannya sudah sangat banyak sekali dan sudah sangat menginspirasi Sobat ASN yang sekarang sedang menyimak program kita Pak Fauzi. Mungkin ini tadi yang dijelaskan Pak Fauzi yang tadi terkait amalan di
hari puasa di 10, 10 dan 10. Mudah-mudahan ini kedepannya terawih kita tidak makin maju, Pak ya, makin mundur ya. Barisannya. Ya. Baik, Sobat ASN, mudah-mudahan kita sebagai ASN tentunya akan di bulan suci Ramadan ini kita bisa menambah keimanan kita, menambah ibadah kita menjadi lebih baik. Amin. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan prioritas, mendapatkan amalan dari Allah adalah amalan yang paling bagus seperti itu, nggih Pak. Terima kasih atas waktunya Pak Fauzi sudah berkenan hadir di Panji Korpu hari ini. Mudah-mudahan Pak Fauzi tetap sehat dan semangat. Kita semuanya bisa menjalankan ibadah dengan baik. Amin. Pak Fauzi. Baik Sobat ASN, terima kasih sudah menyimak hingga saat ini. Jangan lupa untuk selalu menyimak program kami berikutnya dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Fauzi bermanfaat. Jangan lupa untuk memberikan saran, memberikan komen, dan juga subscribe dan follow akun-akun media sosial dari BKD Kabupaten Kediri dari Panji Korpu Podcast. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Coach Fianto undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzi.